Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 10. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari fungsi pecahan atau rasional. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan suatu fungsi pecahan atau rasional. Kemudian yang kedua, menggambarkan grafik fungsi pecahan atau rasional. Fungsi pecahan atau rasional di sini saya bagi menjadi dua, yaitu fungsi pecahan linier. Yang kedua, fungsi pecahan kuadrat. Untuk fungsi pecahan linier, yaitu fungsi yang pembilang dan penyebutnya adalah fungsi linier. Bentuk umumnya, f dalam kurung x sama dengan ax plus b per cx plus d, dengan cx plus d tidak sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi pecahan kuadrat, yaitu fungsi yang mana salah satu pembilang atau penyebutnya adalah fungsi kuadrat atau keduanya fungsi kuadrat, baik pembilang atau penyebut. Bentuk umumnya, f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q, dengan px plus q tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, f dalam kurung x sama dengan ax plus b per px kuadrat plus qx plus r, dengan px kuadrat plus qx plus r tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r, dengan px kuadrat plus qx plus r tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan menggambar fungsi pecahan linier. Namun sebelumnya kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong grafik dengan sumbu x diperoleh jika fx sama dengan y sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Maka ax plus b per cx plus d sama dengan 0. Kita kalikan cx plus d ini dengan 0, atau istilahnya kali silang. Maka ruas kanan tetap bernilai 0. Sehingga kita memperoleh untuk menentukan x di sini adalah minus b per a. B-nya kita pindah menjadi negatif, kemudian dibagi a. Lalu kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Titik potong grafik dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Kemudian di sini semua yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 0. Maka kita peroleh y sama dengan b per d. Ingat, fx itu sama dengan y. Jadi, kurva memotong sumbu x di koordinat min b per a, 0, dan kurva memotong sumbu y di koordinat 0, b per d. Oke, selanjutnya kita akan menentukan asimptot datar dan asimptot tegak. Asimptot dari fungsi fx adalah garis lurus yang tidak pernah dipotong oleh kurva fungsi fx, tapi hanya didekati sampai tak terbatas. Jadi tidak pernah berpotong. Yang pertama, asimptot datar terlebih dahulu. Asimptot datar adalah asimptot yang sejajar atau berhimpit dengan sumbu X.
Asimptot ini diperoleh jika X mendekati tak hingga. Persamaannya, Y sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk AX plus B per CX plus D. Nah, kita di sini akan menentukan nilai Y dengan pendekatan limit. Nah, untuk limit ini kita bagi dengan X, baik pembilang ataupun penyebut. Oke, kita bisa lihat di sini AX dibagi X plus B dibagi X per CX per X plus D per X. Nah, sehingga jika kita sederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga, yang ini tinggal sisa A karena X-nya kita coret, kemudian ini masih B per X, kemudian yang bawah juga X-nya hilang menjadi C plus D per X. Nah, kemudian kita substitusi X-nya di sini kita ganti sehingga menjadi A plus B per tak hingga per C plus D per tak hingga. Untuk B per tak hingga itu jawabannya hampir mendekati 0 atau mendekati 0. Maka kita asumsikan B dibagi tak hingga atau bilangan berapapun dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Sehingga hasilnya menjadi A per C. Atau jika kalian sudah mempelajari tentang limit tak tentu atau limit tak hingga, kita bisa menggunakan cara yang sederhana atau cara singkat hanya dengan melihat derajat atau pangkat dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini saya sudah menempelkan rumus untuk limit bentuk tak tentu atau tak hingga, yang mana dia akan bernilai A per P limitnya jika dan hanya jika derajat atau pangkat pembilang, atau di sini kita misalkan N, itu akan sama dengan derajat atau pangkat penyebut, atau di sini disebut M. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk Y sama dengan limit X mendekati tak hingga AX plus B per CX plus D, dia itu memiliki derajat yang sama antara penyebut dan pembilang adalah 1. Nah, di sini walaupun tidak ditulis, di sini X-nya berderajat 1 dan penyebut juga berderajat 1. Maka N sama dengan M. Jika memenuhi N sama dengan M, maka kita hanya tinggal melihat koefisien X untuk pembilang dan koefisien X untuk penyebut, sehingga kita mendapatkan A per C. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa asimptot datar itu adalah Y sama dengan A per C. Kemudian kita akan menentukan asimptot tegak. Asimptot yang sejajar atau berhimpit dengan sumbu Y. Asimptot tegak diperoleh jika Y mendekati tak hingga. Persamaannya menjadi Y sama dengan Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Nah, Y sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Kita kalikan Y dengan Cx plus D, sehingga kita buka kurung menjadi Y Cx plus ID. Kemudian kita dekatkan yang memiliki variabel X. Nah, AX di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi negatif, kemudian YD dipindah ke ruas kanan menjadi negatif. Nah,
Kemudian kita akan mengeluarkan variabel X-nya untuk ruas kiri sehingga dalam kurung menjadi YC min A. Kemudian ruas kanan tetap. Kemudian kita tentukan di ruas kiri hanya X saja, maka dalam kurung YC min A itu kita pindahkan ke bawah atau dibagi sehingga menjadi B min YD per YC min A. Atau di sini supaya selaras rasi dan seimbang, min YD saya pindah ke depan sehingga menjadi min YD plus B per YC min A. Kemudian karena Y mendekati tak hingga, maka X sama dengan limit Y mendekati tak hingga untuk min YD plus B per YC min A. Maka kita ingat lagi untuk bentuk tak tentu pada limit ini. Kita lihat bahwa di sini variabel Y untuk pembilang dan pemenyebut memiliki derajat yang sama, yaitu 1. Maka limitnya adalah di sini A dibagi P. Maka untuk di sini limitnya adalah min D per C. Atau untuk gampangannya atau untuk lebih mudahnya, asimptot itu tidak akan pernah memiliki perpotongan dengan grafik. Maka fungsi rasional tidak memiliki nilai ketika penyebutnya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, ini penyebutnya adalah cx plus d. Maka kita bisa tulis cx plus d sama dengan 0. Maka kita akan menentukan x-nya saja di ruas kiri. Maka positif d ini kita pindah ke kanan, kemudian kita bagi dengan c. Sehingga x kita peroleh min d per c. Nah, mudah ya. Nah, itu adalah asimptot tegak, yaitu X sama dengan min D per C. Oke, selanjutnya kita akan menentukan letak grafik fungsi. Nah, jika f dalam kurung X lebih dari 0, maka grafik fungsi berada di atas sumbu X. Jika f dalam kurung X kurang dari 0, maka grafik fungsi berada di bawah sumbu X. Nah, ini akan kita tentukan nilai 0 pembuat pembilang dan penyebut. Nah, setelah itu kita akan menguji titik per daerah untuk menentukan apakah grafiknya itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu Y. Oke. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke contoh soal yang pertama. Gambarlah Y sama dengan 1 per X min 2. Baik. Yang pertama, ini ada sumbu X, sumbu yang mendatar, kemudian ini ada sumbu Y, sumbu yang tegak. Nah, kita akan menentukan titik potong terlebih dahulu dengan sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X diperoleh jika fx atau y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa mengganti y di ruas kiri menjadi sama dengan 0. Kemudian kamu kali silang. 0 kali silang dengan x min 2 itu hasilnya 0. Maka di sini tidak ada harga X yang memenuhi. Jadi, grafik ini tidak akan memotong sumbu X. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, syaratnya akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, maka yang ada variabel X-nya kita ganti 0, sehingga Y sama dengan min setengah. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min setengah. Maka di sini kita bisa gambarkan ini adalah koordinat
min setengah ya, jadi ke bawah karena y-nya di sini bernilai negatif. Kemudian kita akan menentukan asimptot datar. Asimptot datar diperoleh bila X mendekati tak hingga. Tadi kita sudah merumuskan bahwa untuk menentukan nilai Y-nya atau asimptot datarnya adalah Y sama dengan A per C. Nah, di sini A-nya tidak ada, maka kita bisa tulis A-nya 0, kemudian C-nya di sini adalah 1 atau koefisien X ya. Maka Y diperoleh sama dengan 0, karena Y sama dengan 0, maka asimptot datarnya berhimpit dengan sumbu X. Nah, ini yang garis merah ini adalah asimptot datar Y sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan menentukan asimptot tegak, dan asimptot tegak ini didapat bila Y mendekati tak hingga, atau tadi kita sudah merumuskan bahwa X sama dengan min D per C, atau yang bawah ini kita buat menjadi sama dengan 0, sehingga diperoleh D-nya adalah minus 2 menjadi min 2 per C-nya 1, sehingga X-nya kita peroleh sama dengan 2, atau penyebut dibuat sama dengan 0, maka X-nya 2. Sama aja ya. Oke, maka asimptot tegak adalah garis X sama dengan 2. Nah, ini garis yang hijau adalah asimptot tegak dengan persamaan X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan letak grafiknya dengan syarat fx lebih dari 0 dan fx kurang dari 0. Nah, kita peroleh bahwa kita akan membuat nilai 0 penyebut dan pembilangnya ya. Karena di sini pembilangnya sama dengan 1, maka kita tidak akan bisa membuat nilai 0 untuk pembilang. Nah, yang di sini yang kita bisa buat adalah menentukan nilai 0 penyebut, yaitu X min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 2, atau tidak lain tidak bukan adalah si asimptot tegak ini. Nah, lalu kita akan menguji titik. Di sini karena X sama dengan 2 membagi menjadi 2 daerah, maka kita menentukan daerah 1 dan daerah 2 untuk menentukan letak grafiknya. Untuk daerah yang sebelah kiri 2, saya menguji dengan X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Atau F dalam kurung 0 sama dengan 1 per 0 dikurangi 2, sehingga diperoleh untuk F dalam kurung 0 menghasilkan min setengah. Oke, setelah kita masukkan, maka kita lihat bahwa min setengah itu kurang dari 0. Nah, F dalam kurung 0 ini memenuhi syarat yang bawah ini, bahwa min setengah itu kurang dari 0. Maka jika kurang dari 0, maka grafiknya akan berada di bawah sumbu X. Nah, ini ya. Kita menguji daerah di sebelah asimptot tegak atau di X sama dengan 2. Nah, ternyata kurang dari 0, maka gambarnya ini di bawah sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan menguji titik di sebelah kanan si asimptot tegak. Saya ambil contoh X-nya sama dengan 3 ya, karena 3 berada di daerah sini. Kita masukkan lagi ke persamaan ini, atau F dalam kurung 3 sama dengan 1 dikurangi X-nya kita ganti dengan 3, maka kita peroleh 1 per 1
sama dengan 1. Maka F3 hasilnya 1. Dan ini memenuhi yang atas ya. Karena 1 lebih dari 0, maka grafik berada di atas sumbu X. Nah, ini gambarnya. Nah, ya. Yang kita uji berada di sebelah kanan X sama dengan 2. Nah, ini, maka grafiknya berada di atas sumbu X. Nah, ini adalah grafik dengan persamaan Y sama dengan 1 per X min 2. Nah, untuk memudahkan kamu mengecek dalam menggambar grafik, kamu bisa menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Ini bisa kamu cari di internet, kemudian bisa di-download ya. Ini nggak terlalu berat. Nah, misal kita akan mengecek untuk grafik Y sama dengan 1 per X min 2. Y sama dengan 1 untuk per, jadi dibagi ya nulisnya. Kemudian untuk X min 2 jangan lupa diberi tanda kurung. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dia memiliki asimptot tegak di X sama dengan 2 ya. Nah, bisa kita lihat. Kemudian asimptot datarnya di Y sama dengan 0. Nah, ini saya beri warna agar terlihat berbeda untuk Y sama dengan 0. Kamu bisa memberi warna pada grafik yang kamu gambar. Misalkan saya beri warna merah untuk Y sama dengan 0. Ini adalah asimptot tegak X sama dengan 2. Ini yang merah ini adalah asimptot datar. Yang namanya garis asimptot itu tidak akan pernah berpotongan dengan grafik. Ini jika saya perpanjang, ini hanya mendekati ya. Ini hanya mendekati. Jadi garis ini hanya, atau grafik ini hanya mendekati asimptot. Sama halnya dengan asimptot datar. Ini hanya didekati, tidak akan pernah bertemu ya. Jelas ya? Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mencoba contoh 2. Gambarlah grafik Y sama dengan 2X plus 1 per X min 3. Oke. Seperti biasa, kita akan menggambar sumbu X, lalu sumbu Y. Oke. Kemudian kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X, yang mana syaratnya adalah Fx sama dengan Y sama dengan 0. Nah, maka kita akan mengganti Y sama dengan 0. Kemudian kita kali silang, sehingga kita peroleh 2X plus 1 sama dengan 0. Lalu kita cari X-nya dengan memindahkan angka 1 ke kanan, kemudian membaginya dengan 2, sehingga kita peroleh X sama dengan min setengah. Jadi grafik akan memotong sumbu X di X, Y atau min setengah, 0. Nah, ini gambarnya. Ini ya, min setengah, 0. Kemudian kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka kita tulis lagi ini, kemudian kita ganti semua yang variabel X dengan 0, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan min sepertiga. Maka koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min sepertiga. Jika kita gambar, berada di dekat titik 0,0 di sini, 0, min sepertiga ya.
Kemudian selanjutnya kita tentukan asimptot datar. Tadi kita sudah merumuskan kalau jika asimptot datar diperoleh bila X-nya mendekati tak hingga, atau sudah kita rumuskan bahwa Y sama dengan A per C. Nah, kita lihat lagi di grafik ini, A-nya itu adalah koefisien X alias 2, kemudian C-nya adalah koefisien X untuk penyebut, yaitu 1. Sehingga 2 dibagi 1 adalah 2, sehingga asimptot datarnya adalah Y sama dengan 2. Jika kita gambarkan, nah ini dia akan sejajar dengan sumbu X ya. Selanjutnya kita tentukan asimptot tegak, dan asimptot tegak ini diperoleh bila Y mendekati tak hingga, atau kita sudah merumuskan tadi X sama dengan min D per C. Kita lihat lagi di sini, D-nya bernilai negatif, yaitu negatif 3, dan C-nya adalah koefisien X pada penyebut, yaitu 1. Sehingga kita bisa tulis min dalam kurung min 3 per 1, sehingga X-nya kita peroleh X sama dengan 3. Lalu jika kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Oke. Yang hijau ini adalah asimptot tegak atau X sama dengan 3. Nah, baik, pahami dulu ya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menentukan letak grafiknya, apakah di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, kita lihat lagi syaratnya, fx lebih dari 0 itu di atas sumbu X, jika fx-nya kurang dari 0 di bawah sumbu X. Oke, kita lihat lagi, ini kita tentukan nilai 0 pembuat penyebut dan pembilang ya. Untuk yang atas adalah pembilang, maka kita buat 2x plus 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min setengah. Min setengah ini adalah nilai 0 pembuat pembilang. Kemudian kita tentukan untuk penyebut. Oh, kita gambar dulu x sama dengan minus setengah di sini ya, yang berwarna biru putus-putus ini. Nah, kemudian kita tentukan untuk penyebut ya, nilai 0 penyebut, atau penyebutnya kita buat sama dengan 0, sehingga x-nya kita peroleh sama dengan 3. Dan untuk gambar x sama dengan 3 sudah saya gambarkan di sini. Dia adalah asimptot tegak juga ya. Oke. Nah, berarti di sini ada berapa daerah? Nah, daerah di sebelah kiri X sama dengan min setengah ini, kemudian daerah di antara minus setengah dan 3 ini yang tengah, kemudian daerah di sebelah kanan X sama dengan 3. Oke, nah kita uji titik sebanyak 3 kali karena ada 3 daerah. Yang pertama, di sebelah kirinya minus setengah, saya ambil min 1 di sini ya. Kemudian kita masukkan ke fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Oke, x-nya kita ganti minus 1, sehingga kita peroleh ini menjadi negatif 1 yang atas, kemudian yang bawah menjadi negatif 4. Karena negatif ketemu negatif bisa menjadi positif. Jadi F dalam kurung min 1 sama dengan 1/4. Nah, kita lihat lagi, 1/4 ini hasilnya. 1/4 itu lebih dari 0, berarti memenuhi yang atas. Maka untuk daerah di sebelah kiri negatif setengah itu berada di atas sumbu X. Atau grafiknya. Nah, ini. Nah,
Nah ini ya, dia hanya sampai titik ini min setengah koma nol ya. Dia berada di atas sumbu X. Oke, selanjutnya kita uji titik daerah 2 di antara X sama dengan min setengah dan X sama dengan 3. Saya ambil 0 karena 0 berada di daerah ini. Kita masukkan ke persamaan ini tadi, sehingga F dalam kurung 0 kita peroleh min 1/3. Nah, karena min 1/3 itu kurang dari 0 sini, maka grafik berada di bawah sumbu X. Nah, ini dari sini sampai sini kita lihat bahwa grafiknya berada di bawah sumbu X yang berwarna merah ini ya. Oke, satu uji titik lagi, yaitu uji titik untuk daerah yang terakhir atau daerah yang ketiga. Daerah di sebelah kanan garis X sama dengan 3, saya ambil 4. 4 ini saya masukkan ke sini, sehingga menjadi F dalam kurung 4 sama dengan 2 kali 4 plus 1/4 min 3. Kita peroleh 9, dan 9 itu lebih dari 0, maka dia memenuhi syarat yang ini, maka grafiknya berada di atas sumbu X. Nah, jadi ini di sini ada asimptot datar, nah gambarnya di sini. Nah, ya. Dan grafik ini tidak akan menyentuh asimptot datar atau asimptot tegak. Ini juga sama, grafik yang ini tidak akan menyentuh asimptot datar atau garis yang kuning ini dan garis yang hijau ini. Nah, kita akan coba mengecek grafik tersebut dalam GeoGebra ya, dengan menggunakan GeoGebra. Oke, kita ketikkan fungsinya, yaitu adalah Y sama dengan 2X plus 1 per X min 3. Karena ada per, maka kita beri tanda kurung dulu. Di sini kita tulis 2X plus 1, lalu kita geser di sebelah kurung tutup adalah per atau garis miring, kurung buka lagi, X min 3, lalu di enter. Nah, jadi ketika kamu mengetikkan di tulisan input ini harus diberi tanda kurung di 2X plus 1 yang atas, kemudian yang bawah juga sama ya. Nah, bisa kita lihat bahwa ini gambar grafiknya ya. Kemudian kita bisa lihat sini grafik ini memiliki titik potong terhadap sumbu X di min setengah koma 0. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di 0, min 1/3. Nah, ini. Betul ya? Oke. Kemudian grafik ini memiliki asimptot tegak di X sama dengan 3. Kita ketik X sama dengan 3 yang hitam, kemudian enter, jangan lupa. Kemudian memiliki asimptot datar di Y sama dengan 2. Nah, sama ya dengan sebelumnya di PowerPoint. Nah, maaf, ini saya hapus dulu. Nah, ketika kamu ingin menggeser grafik ini, jangan lupa ini kita kembalikan ke tanda panah ya. Nah, sehingga kita bisa menggeser. Untuk grafik di sebelah kirinya min setengah itu berada di bawah sumbu X ini, kemudian dari min setengah sampai 3 itu berada di bawah sumbu X, ini sumbu X. Nah, ini ke bawah ya. Kemudian grafik di sebelah kanan X sama dengan 3 berada di atas
sumbu X. Nah, ini yang merah ini berada di atas sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, kemudian garis atau grafik ini tidak akan pernah memotong asimptot tegak di X sama dengan 3 dan tidak akan pernah memotong di asimptot Y sama dengan 2. Nah, ini ketika saya geser, dia hanya mendekati, dan mendekati ya. Nah, ini terus saja, ini yang merah sama yang hitam ini tidak akan pernah berpotongan. Begitu juga dengan garis yang merah ini, dia juga tidak akan menyentuh asimptot tegak X sama dengan 3. Nah, ini jika digeser tidak akan pernah berpotongan. Nah, kita kembalikan ke bawah. Oke. Nah, aplikasi GeoGebra ini juga bisa kamu download di handphonemu di Play Store ya. Jika kamu tidak memiliki laptop, kamu bisa menggunakan handphonemu untuk mendownload GeoGebra Classic ini. Oke, nah itu adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 1 per X minus 3. Kiranya kalian bisa memahami, silahkan kalian pahami dengan cara mengulang-ulang video ini ya. Baik, itu pembelajaran kita pada hari ini. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di email ini atau di nomor WhatsApp saya 085643811959. Ingatlah, bangunlah relasi sebanyak-banyaknya dengan ketulusan hati. Oke, see you.